Oke, selamat siang ya. Yang nonton lewat YouTube nanti silahkan untuk subscribe dan serta tekan tombol loncengnya untuk mengetahui info-info terbaru atau video-video terbaru ya. Oke, pada siang kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana harta yang barokah dan juga ciri-ciri harta yang disebut dengan istidroj ya. Istidroj itu dalam artian sebagai ujian, sebagai cobaan ya, seperti itu. Jadi istidroj artinya adalah cobaan ya. Ketika Anda punya harta malah itu menjadikan Anda sebagai orang yang tidak baik seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa ya seperti itu? Maka kita akan bahas satu persatu ciri-cirinya ya. Oke, langsung saja ya. Jadi ciri-cirinya ketika harta itu Anda mendapatkan harta, Anda mendapatkan uang, eh, Anda mendapatkan kekayaan. Ketika kekayaan tersebut itu membuat Anda melekat dengan diri Anda, membuat Anda semakin melekat. Itu salah satu ciri-cirinya bahwa harta tersebut tidak barokah ya, atau bisa dikatakan menyesatkan Anda atau membuat Anda istidroj ya. Kira-kira begitu ya. Semakin Anda banyak uang, semakin Anda mempunyai harta, tetapi di situ yang terjadi adalah Anda semakin melekat dengan harta, Anda semakin mencintai harta itu dengan berlebihan, Anda semakin membuat harta itu membuat Anda menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang apa ya? Menjadi orang yang lupa diri istilahnya tersebut, maka bisa dikatakan Anda belum siap untuk menerima harta tersebut, atau dalam artian secara mental Anda belum siap sebetulnya untuk mendapatkan kekayaan seperti itu kira-kira ya. Jadi itu salah satu dari ciri-cirinya ya, yaitu melekat. Nah, perbedaan dengan orang yang mendapatkan harta tetapi secara mental dia siap, secara mental dia punya wadah yang tepat, maka yang pertama ciri-cirinya adalah tidak melekat. Ya, ciri-cirinya tidak melekat. Jadi harta tidak membuat dia melekat, tetapi justru harta tersebut membuat dia semakin dekat dengan Tuhan ya, atau membuat semakin baik, semakin banyak berbagi, semakin mudah untuk melepaskan harta dengan cara sedekah, dengan cara berbagi, dengan membikin suasana yang orang lain menjadi nyaman seperti itu ya. Mungkin Anda memiliki karyawan Anda tambah nyaman, tambah 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 bahagia bersama dengan Anda, karena orientasi kehidupan Anda tidak melekat dengan harta, tetapi harta tersebut menjadi sebuah sarana atau menjadi sebuah wadah untuk menjadikan kebaikan bagi diri Anda dan juga banyak orang seperti itu kira-kira ya. Nah, hal itu bisa terjadi ketika orang tidak melekat dengan harta ya. Semakin orang itu tidak melekat dengan harta, maka dia akan semakin membuat harta tersebut menjadi sebuah kebaikan, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain, dan juga terutama dengan banyak harta dia akan malah justru semakin mengalami kesadaran atau semakin mengalami pencerahan seperti itu ya. Mungkin dengan dia lebih bisa untuk bersyukur. Dengan harta yang berlimpah dia lebih banyak untuk bisa bersyukur. Dengan media harta, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya semakin mekar atau semakin bertumbuh, semakin menjadi besar. Makanya sebetulnya harta itu kalau menurut saya sendiri tidak ada kaitannya dengan baik buruk ya. Harta itu netral. Nah, dari sini kita harus memahami dulu dari akarnya bahwa harta itu netral. Tidak ada harta terkait dengan baik buruk. Yang baik buruk itu orangnya ya sebetulnya ya. Jadi ketika harta itu masuk ke dalam orang yang tidak pas, orang yang tidak belum siap, maka harta itu seperti mengembang ya. Jadi uang, harta, kekayaan itu adalah alat untuk mengembangkan sesuatu. Apapun yang akan apapun yang tersentuh oleh uang, dia akan berkembang seperti itu.
apapun yang tersentuh oleh kekayaan dia akan berkembang. Jadi seperti itu ya contohnya. Contoh misalkan Anda punya usaha nih, tambah modal maka dia akan tambah besar seperti itu. Jadi harta itu konsepnya adalah sesuatu hal yang bisa membuat berkembang. Ya, konsepnya adalah itu ya. Jadi berkembang, jadi meluas, jadi membesar. Jadi harta itu hanya sesuatu yang bikin besar sebetulnya. Ketika Anda memiliki itu, Anda akan besar. Nah, tergantung dari kualitas diri Anda. Kalau Anda itu orang yang tamak, maka dengan harta ketamakan Anda tambah besar. Kalau Anda orang yang baik, kebaikan Anda tambah meluas. Kalau Anda memang dasarnya orang pelit, dengan adanya harta, kepelitan Anda akan tambah. Ya, Anda akan tambah sekali. Ketika Anda itu suka foya-foya, suka bersenang-senang, suka menghambur-hamburkan kehidupan ini untuk hal-hal yang tidak bagus, dengan tambah harta, dengan banyak harta, maka Anda akan lebih banyak untuk berpotensi untuk membuat kesenangan-kesenangan yang lebih besar lagi. Contohnya, misalkan Anda dulunya duitnya enggak terlalu banyak, Anda suka minum-minum, maka ketika Anda punya banyak harta, kapasitas kesenangan, hobi yang bersenang-senang di dalam diri Anda itu akan tambah melebut ya. Anda bisa masuk ke karaoke yang lebih besar, Anda bisa lebih minum dengan harga yang lebih mahal dan sebagainya seperti itu ya. Dan sebaliknya ketika Anda itu memang jiwanya orang yang baik, dasarnya memang orang yang tepat, orang yang suka berbagi, orang yang suka tidak egois atau suka memikirkan orang lain, maka dengan adanya harta Anda akan menjadi orang yang lebih baik seperti itu ya kira-kira. Jadi semua yang Anda yang menjadi basic dari diri Anda akan berkembang dengan seiring dengan datangnya harta-harta tersebut ya. Makanya sebetulnya ketika harta itu dipegang oleh orang yang tidak pas, yang belum mengalami kesadaran, atau orang yang dalam tanda kutip ya, orang yang masih mental spiritualnya masih kacau, maka uang itu akan menjadi sebuah istidrot, atau kalau bahasa lainnya adalah luluan ya, dilulu atau dilos sama Tuhan. Tetapi biasanya istidrot nanti akan ada ujungnya, nanti Anda akan membayar sesuai dengan apa yang Anda lakukan seperti itu. Contohnya misalkan Anda orang yang suka istidrot, nanti akan diambil hartanya seperti itu, akan dihabisi, akan dibuat bangkrut dan sebagainya ya, seperti itu. Karena secara alami, secara hukum alam Anda mungkin belum siap, alam membacanya Anda belum siap untuk menerima itu karena Anda melekat dan sebagainya. Maka sebetulnya orang yang belum belum mampu atau belum dalam dirinya itu belum punya sebuah mental ataupun mindset yang benar tentang uang, maka uang itu bukan menjadi sesuatu hal yang baik, tetapi justru akan memperbesar karakter dan sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri seseorang tersebut ya, dan akan menjadi atau luluan atau jebakan ya, istilahnya jebakan seperti itu. Maka ciri-ciri dari harta yang betul-betul barokah, betul-betul manfaat, betul-betul membawa kebaikan adalah ketika dia membuat Anda tidak melekat. Itu satu ya. Yang kedua, itu akan memperbaiki, memperbesar sifat atau karakter-karakter terpuji dari diri Anda seperti itu. Yang suka sedekah, suka berbagi, makin apa ya, makin membuat orang itu menjadi lebih mengalami kesadaran dan sebagainya ya. Seperti itu kira-kira ya. Penjelasan dari saya mungkin ini agak singkat, bisa ditanyakan bila nanti ada yang mungkin penasaran atau pengen bertanya, silahkan ya. Oke, selamat siang.